Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang termasuk sedekah lagi adalah wa tumitul adza 'anit tariq. Apa dia itu? Wa tumitul adza 'anit tariq. Menghilangkan hal-hal yang dapat membahayakan orang-orang yang berada di jalan. Jadi kalau ada hal-hal yang kira-kira berpotensi membuat orang lain itu celaka, yang ada di jalan, ada duri, ada beling. Kalau duri ini di jalan, paku ini di jalan, motor pacak pecah bannya. Kita tahu pak, pacak kita mbek, idak kita mbek, berarti kita menghilangkan peluang sedekah. Ini malah kita tambahi pak, ngapo? Tukang ban, tukang tampil ban, ditambahinnya lagi ada pak. Padahal menghilangkan gangguan yang ada di jalan itu selain sedekah itu termasuk iman pak. Kata Rasulullah, iman itu ada 60 sampai 70 cabang. Iman itu pak, al-a'laha, level iman yang paling tinggi itu adalah ketika kita hidup dan mati di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa adanaha, level iman yang paling rendah itu adalah imatatul adza 'anit tariq, menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di jalan. Jadi pak, menghilangkan gangguan di jalan itu bukti ada iman apa tidak? Dan itu level iman paling rendah bapak ibu. Jadi kalau level iman yang paling rendah ini baik tidak bisa kita lakukan, kemana lagi iman itu kira-kira? Iman itu banyak pak. Ya, iman itu banyak. Malu itu bagian dari iman. Ada apa lagi? Ya, berzikir itu termasuk bagian dari iman. Dan yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi bukan cuma nilai sedekahnya yang kita lihat, tetapi ternyata orang yang melakukan perbuatan itu dia sedang mendeklarasikan dirinya bahwa dia itu punya iman. Iman yang ada dalam dirinya itu bukan cuma ngaku-ngaku baik, bukan di KTP atau di KK saja, tetapi terbukti salah satunya dengan cara menghilangkan potensi-potensi yang ada di jalan itu. Makanya sering dihimbau pak oleh majelis ulama itu, kalau buat polisi tidur tuh jangan tinggi gino. Ini ya Allah, polisi tidurnya tuh semeter hampir, nyangkut mobil itu, motor itu nyangkut pak. Itu kan di jalan pak ya. Memang sih niatnya bagus supaya orang lain tidak ngebut kan. Ya kuraso jadilah batas ini baik, tidak usah nak setinggi gunung nih ya. Itu jangan-jangan kayak termasuk pak kepada praktek ini tadi. Kita tuh membuat orang lain tidak nyaman di jalan. Hati-hati numpah ke minyak di jalan, kayak orang lain terpeleset. Numpahkan oli di jalan, buang kotoran di jalan, buang sampah di jalan. Itu termasuk bukti iman bapak ibu sekalian. Dari situlah kemudian muncul hadis palsu, an-nazafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman, karena terinspirasi dari hadis ini. Maknanya benar, tetapi hadisnya tidak benar, bukan dari Nabi. Yang benar itu adalah at-tuhuru syatrul iman, menjaga kesucian, kebersihan itu termasuk bukti iman. Ya sama pak, di setiap jalan. Maka pastikan gitu. Bahkan Rasulullah itu pak pernah marah dengan beberapa sahabat yang biasa duduk-duduk di pinggir jalan. Bukan duduk di pinggir jalannya pak yang dimarahi, boleh pak, nongkrong-nongkrong tuh boleh. Tapi kata Rasulullah, berikanlah jalan itu haknya. Kaget pak sahabat, ya Rasulullah, jalan punya hak ya? Iya, uang yang lewat di jalan itu punya hak. Apa haknya? Satu, ucapkan salam kepada pengguna jalan, menjawab salam. Yang kedua, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Yang ketiga, jangan nganggu wong lewat. Itu hak jalan. Jadi hal sedetail itu pak dalam agama ini pak. Makanya kalau tidak darurat nian, jangan gunakan fasilitas umum itu untuk kepentingan pribadi gitu. Karena khawatir kita itu dicela oleh orang lain. Dan kita tidak jamin pak umur kita itu panjang apa tidak. Saya tidak menyalahkan orang yang sedekah untuk jalan itu tidak, kalaulah kebiasaan masyarakat. Tapi hati-hati.
Kalau siko itulah jalan, bahaya Pak. Wah, dah. Ada yang misalkan Pak, ada seorang suami, istrinya anak melahir ke Pak. Siko itulah jalannya Pak. Ditutup, uang lagi organan Pak. Terpang terpung. Dialihkan ujinya. Itu kan kebutuhan individu. Sedangkan jalan itu kebutuhan orang banyak. Hati-hati, bukan tidak boleh. Itu kasuistik. Boleh jadi ada jalan yang sudah dikondisikan dalam kondisi tertentu ya. Tapi hati-hati saja. Jangan sampai kita tuh jadi sumpah serapah orang lain. Maka itu termasuk Pak dalam hadis ini tadi. Jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak beriman karena kita tidak peduli dengan kondisi jalan. Padahal peduli dengan kondisi jalan tuh selain sedekah bukti iman. Berarti sebaliknya Pak. Kalau ada jalan rusak, inisiatif kita beneri. Ada rezeki, ada duit, kita ajak orang. Berarti itu pun termasuk beriman Bapak Ibu sekalian. Simpel ajaran agama ini. Kemaslahatan orang banyak yang harus kita utamakan. Jangan merusak kemaslahatan orang banyak. Ya, siapapun dia. Orang beriman itu adalah man yu'min. Siapa man ya'man, siapa yang aman darinya itu min lisanihi wa yadihi. Mukmin sejati itu kata Rasulullah adalah orang mukmin lain itu selamat dari gangguan lisan dan dari gangguan tangannya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.